Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Nah, saudara, menarik sekali karena pada minggu yang lalu kita melihat hukum yang terpanjang yang dijabarkan di dalam 10 hukum Tuhan, tetapi pada minggu ini kita hanya akan melihat hukum yang terpendek, begitu ya. Hukum yang terpendek yang dijabarkan di dalam 10 hukum Tuhan, yaitu bagaimana kita dipanggil untuk menghormati ayah dan ibu kita, saudara-saudara. Jadi ini menarik sekali karena perbedaannya, tetapi kita akan melihat sekali lagi dari Keluaran pasal yang ke-20 dan nanti kita akan membaca juga dari Efesus pasal yang ke-6. Nah, tapi sebelumnya mari kita berdoa, saudara-saudara, terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan, buat semua berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur terutama ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang menjaga dan memelihara kami. Engkau tidak meninggalkan kami, dan kami berdoa ya Bapa pada saat ini Tuhan, supaya Engkau sendiri yang boleh ada di tengah-tengah kami, dan berbicara kepada kami, dan biarlah kiranya Tuhan firman-Mu ini ya Bapa boleh menjadi firman yang menjadi pedoman kami, sehingga kami boleh hidup seturut dan sekehendak apa yang Nah, saudara, tentunya kita bertanya, kenapa kita harus membicarakan mengenai perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita di dalam 10 hukum Tuhan? Pertama-tama, saudara, ini adalah bagian daripada Alkitab tentunya. Kita harus take it seriously, apa yang Tuhan bicarakan kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh melihat apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Tapi terlebih lagi, karena ini adalah kata-kata yang langsung dari Allah. Jadi Alkitab kita adalah Alkitab yang merupakan firman Tuhan, tetapi ada kata-kata yang langsung keluar dari mulut Allah, tetapi juga ada kata-kata yang ditulis oleh penulis firman. Ya, penulis firman yang dipenuhi dengan inspirasi daripada Roh Kudus menulis kata-kata tersebut, dan itu adalah firman Tuhan, tetapi ini adalah kata-kata yang langsung keluar dari mulut Allah. Dan seperti kita tahu dari apa yang kita baca dari Keluaran pasal yang ke-20, 4 perintah. Yang pertama itu adalah 4 perintah yang berhubungan dengan Allah, dan 6 perintah yang terakhir adalah 6 perintah yang berhubungan dengan sesama manusia. Dan menarik sekali bahwa hormati ayah dan ibu itu disebutkan pertama kali di dalam bagian yang horizontal atau bagian yang menghubungkan antara kita dengan sesama kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi itu hal yang penting kenapa kita mau bahas hal ini mengenai bagaimana kita harus menghormati ayah dan ibu. Tetapi juga terlebih penting lagi ialah bahwa perintah ini diulang kembali di dalam perjanjian baru oleh Rasul Paulus di Efesus pasal yang ke-6. Saya kepingin kalian juga buka dari Efesus pasal yang ke-6. Dan ini adalah akan menjadi bagian daripada apa yang akan kita lihat nantinya. Di Efesus pasal yang ke-6 ini, saudara-saudara, jelas nanti kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus memerintahkan kepada kita dengan serius untuk kita memikirkan mengenai hal ini. Jadi itu kenapa alasan 2 hal penting ini. Jadi penting sekali untuk pertumbuhan kerohanian kita, untuk kita tahu apa yang Allah katakan, tetapi juga penting bagi pertumbuhan gereja. Jadi jangan pikir bahwa ini nggak ada hubungannya dengan kerohanian. Banyak yang berpikir bahwa saya menghormati ayah dan ibu itu nggak ada hubungannya dengan kerohanian saya. Tetapi saya kepingin kalian lihat bahwa ini adalah sesuatu yang penting, bukan karena kita berasal dari orang-orang timur yang dipanggil untuk menghormati orang tua, atau karena kita orang Indonesia, atau karena kita orang Asia, tetapi karena Alkitab menaruh perhatian yang sangat penting bagaimana kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Dan menghormati orang tua, banyak orang mengatakan bahwa itu adalah
bagian yang kedua setelah kita menghormati Allah. Jadi setelah kita menghormati Allah, yang pertama kali penting ialah bagaimana kita menghormati orang tua, saudara-saudara. Nah, saya kepingin kalian untuk yakin bahwa ini bukan hanya karena tradisi kita melihat hal ini, tetapi juga karena apa yang ada di dalam firman Tuhan. Hal yang kedua yang saya kepingin kalian tahu, bahwa secara sekular atau secara logis pun kita melihat bahwa banyak yang setuju kalau misalnya kita itu harus menghormati orang tua. Walaupun saya yakin nggak semua dari kita ini adalah orang tua di ruangan ini, tetapi semua dari kita itu punya ayah dan ibu tentunya. Ya, betul nggak? Ada yang kita kenal, ada yang dekat dengan kita, ada yang kita mungkin tidak kenal dengan ayah dan ibu kita tidak tahu, atau juga mungkin tidak dekat. Jadi di dalam banyak artikel, majalah yang sekular sifatnya, jadi bukan rohani sama sekali, yang sekular sifatnya, kita belajar bahwa kalau kita mau mengerti mengenai diri kita, maka kita juga harus mengerti mengenai orang tua kita. Banyak dari kita yang mencoba ya untuk mengerti siapa diri kita sesungguhnya. Tetapi dikatakan di dalam beberapa penelitian bahwa untuk kita belajar mengenal diri kita, kita juga harus belajar mengenal orang tua kita dan bagaimana hubungan kita dengan mereka. Jadi dengan kata lain, apa arti orang tua buat saya? Dan bagaimana orang tua memperlakukan saya ketika saya tumbuh besar dan menjadi dewasa. Itu semuanya memberikan sebuah landasan pengertian kita akan diri kita sendiri. Menarik ya? Karena untuk kita tahu mengenai diri kita sendiri, maka kita juga harus tahu bagaimana hubungan kita dengan orang tua, dan kita juga harus tahu bagaimana orang tua kita dibesarkan juga. Nanti pada akhirnya kita akan lihat bagian hal itu. Dan sangat menarik sekali bahwa di dalam beberapa artikel yang di dalam majalah sekular itu juga mengatakan bahwa orang tua itu berkorban banyak untuk kita. Jadi orang tua berkorban untuk masa depan kita, dia berkorban untuk membesarkan kita. Di Australia sendiri untuk membesarkan anak, ya katakan, dari usia 0 sampai usia kurang lebih 18 tahun, itu diperlukan $20.000 per tahun. $20.000 per tahun. Jadi kalau anak tinggal dengan orang tua misalnya 20 tahun, ada anak yang tinggal lebih dengan orang tua, kalian kaliin sendiri. 20 kali 20.000 berapa? 400.000 selama periode 20 tahun, saudara-saudara. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan karena ada begitu banyak orang tua yang nggak mau punya anak atau memilih untuk tidak punya anak, oke? Dan memikirkan bahwa buat apa saya berkorban uang sebesar itu untuk membesarkan seorang yang pada akhirnya nanti dewasa dan nanti tinggal di luar bahkan berpisah dengan saya. Buat apa saya melakukan hal tersebut? Belum lagi kalau di Indonesia. Kalau misalnya anaknya harus dikirim ke luar negeri, berapa biayanya, saudara-saudara? Kalian sendiri tahu bukan? Kalau misalnya biaya daripada international student fee di university itu 4 kali lipat daripada biaya orang-orang lokal. Berapa banyak, saudara-saudara, uang yang harus dikeluarkan? Berapa banyak uang yang harus di-save oleh orang tua kita untuk bisa mengirim kita ke luar negeri? Jadi, sekali lagi, ada banyak pasangan yang memutuskan untuk tidak mau punya anak. Karena mereka berpikir bahwa memiliki manusia lain pada akhirnya itu membebankan mereka. Karena terlalu mahal. Terlalu mahal. 20.000 per tahun, saudara-saudara. Bayangkan coba, apa yang saudara bisa lakukan dengan 20.000 per tahun? Liburan ke luar negeri bukan cuma sekali, pasangan suami istri, tetapi bisa 2 kali. Dan bahkan bisa 3 kali, saudara-saudara. Oleh karena itu ada banyak bayi dibunuh, ada banyak bayi dibuang. Karena apa? Karena banyak orang tua memutuskan untuk tidak mau mengorbankan uang tersebut untuk masa depan seorang anak atau untuk membesarkan anak. Dan juga bagaimana membesarkan anak itu, anggapannya itu adalah merusak masa depan, merusak karir, merusak uang ya, atau memakan uang. Dan sedih sekali ya saudara-saudara ya. Ada banyak anak yang diaborsi di sini, ada banyak anak yang dibuang seringkali karena hal-hal tersebut. Oke?
Jadi sekali lagi saudara-saudara, seorang ibu pernah berkomentar kalau misalnya dia katakan bahwa dia untuk membesarkan atau melahirkan seorang anak harus melalui baby blues, kesakitan ketika melahirkan, menyusui, badan melar. Buat apa sih sebenarnya? Buat apa? Buat apa, saudara-saudara? Apalagi ketika anak itu pada akhirnya bayangkan memberontak dan pada akhirnya tidak mau bicara lagi dengan ibunya. Oleh karena itu kita perlu membicarakan mengenai hal ini. Bukan karena hal ini penting di Alkitab, bukan karena hal ini penting untuk kita mengenal siapa kita, tetapi juga saudara-saudara, hal ini penting bagi kita semua. Bukan hanya bagi kita yang merit ya, atau yang tidak merit. Tetapi ini adalah sesuatu yang harus kita bicarakan bagi setiap kita. Bagaimana caranya saya menghormati orang tua saya? Nah tentunya saudara-saudara, fase dari kehidupan kita akan berbeda-beda. Dari usia di mana kita kecil, terus kemudian menjadi besar, masih tinggal di dalam rumah orang tua, dan kemudian kita transisi keluar daripada rumah orang tua. Tentunya itu semuanya berbeda. Bagaimana caranya kita menghormati orang tua. Dan itu saudara-saudara saya hargai bahwa ekspresi daripada menghormati orang tua itu akan berbeda-beda. Akan berbeda kalau misalnya kita ada di sini dan orang tua ada di Indonesia. Tetapi satu hal yang Alkitab katakan, bahwa kita dipanggil untuk menghormati orang tua kita berapapun umur kita. Berapapun umur kita, apapun fase kehidupan kita. Nah, saya akan mulai dengan kita bicara mengenai dua hal. Karena di Alkitab bicara bukan hanya hormat, tetapi taat. Jadi di Keluaran 20 ayat 12, saya undang kalian untuk membuka lagi. Dikatakan di sini bahwa ini mengatakan di dalam salah satu daripada 10 perintah Tuhan, ialah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu satu. Dan kemudian yang kedua ialah dari Efesus 6 yang tadi saya katakan. Ayat 1 sampai ayat 3. Perhatikan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Pertanyaannya ialah, kenapa dipakai dua kata ini? Paulus nih terutama, kenapa dia pakai dua kata ini? Di sini Paulus menulis kepada jemaat di Efesus mengenai mengapa mereka diselamatkan. Jadi di bagian pertama dari surat Efesus, dia menjelaskan mengapa mereka diselamatkan. Mereka diselamatkan karena Allah mengasihi mereka. Mereka sebetulnya adalah orang-orang yang tidak layak untuk diselamatkan, tetapi bukan karena usaha mereka diselamatkan, tetapi semuanya itu adalah karena anugerah Allah. Lalu Paulus memberitahukan kepada mereka mengenai bagaimana caranya mereka hidup sebagai umat Allah di pasal 4 sampai pasal yang ke-6. Jadi pasal 6 ini itu ada di dalam bagian mengenai bagaimana mereka hidup sebagai umat Allah. Jadi dia bicara mengenai hubungan suami dan istri, dia bicara mengenai pernikahan, dan di pasal 6 dia bicara mengenai hubungan antara anak dengan orang tua. Perhatikan sekali lagi dari Efesus 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Tetapi dia nggak selesai di situ. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu apa bedanya antara taat dan hormat? Nah, secara umum hormat itu berarti respect. Kita respect kepada orang yang lebih dewasa, atau kepada orang yang mempunyai authority. Oke? Dan satunya lagi, saudara-saudara, itu berarti adalah taat, patuh, tunduk. Nah, kenapa dipakai dua kata ini? Kenapa dipakai dua kata ini? Kenapa Paulus menambahkan kata taatilah? Sedangkan di kitab Keluaran hanya bicara mengenai hormatilah. Betul nggak? Honor. Ya. Tapi catat apa yang ditulis oleh Paulus di sini. Paulus bukan hanya katakan taatilah orang tuamu, tetapi taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Betul nggak? Di dalam Tuhan. Jadi kata hormat di sini dia terjemahkan sebagai, di dalam konteksnya, sebagai taat. Taat, tetapi bukan hanya taat dalam segala hal, yaitu taat di dalam Tuhan.
Dimana sebetulnya pada awalnya konsep mengenai hormat itu, ini adalah konsep respect di dalam perjanjian lama yang banyak berhubungan atau banyak disebut di dalam kitab Amsal, dan itu berhubungan dengan kerendah hatian, kebaikan, dan kasih. Tetapi itu prinsip umum, hormat. Dan bukan berarti taat di dalam segala situasi. Kita harus taat kepada mereka di dalam Tuhan, dikatakan di sini oleh Paulus. Menarik ya, yaitu mentaati mereka di dalam terang Allah sebagai Bapa kita yang terutama harus kita taati. Ya. Jadi taat di dalam Tuhan itu berarti ialah bagaimana kita mentaati orang tua kita di dalam terang Allah sebagai Bapa yang sebetulnya harus kita taati di atas segala-galanya. Jadi apa konsekuensinya? Kalau kita menghormati orang tua kita, berarti kita mentaati mereka di dalam Tuhan. Kita mentaati mereka karena itulah seharusnya yang terjadi di dalam Tuhan. The right thing to do. Di dalam bahasa Inggrisnya. Dan Alkitab juga memakai kata hormat dan bukan mengasihi loh di sini. Dia bukan dikatakan kasihilah orang tuamu, tetapi dia katakan hormatilah orang tuamu. Kenapa saudara-saudara pernah berpikir nggak? Kenapa bukan kasihilah orang tuamu? Bukan mengasihi atau love your parents. Kenapa? Karena tentunya seperti kita tahu banyak parents, banyak orang tua yang jahat, yang evil. Tetapi juga Alkitab tidak pakai kata percayalah orang tuamu. Betul nggak? Karena banyak orang tua yang tidak stable, yang tidak stabil, yang tidak dapat dipercaya. Atau Alkitab bukan hanya pakai kata taatilah orang tuamu di dalam segala hal. Enggak loh. Alkitab bilang taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, kehendak Tuhan buat kita itu apa? Kalau mau kita tahu kehendak Tuhan buat hidup saya, banyak orang bertanya ya, apa sih kehendak Tuhan buat hidup saya? Ini adalah kehendak Tuhan jelas. Bahkan keluar dari mulut Tuhan, langsung saudara-saudara. Jadi kalau ada kehendak Tuhan, apa yang harus aku lakukan ialah bagaimana aku dapat menghormati orang tuaku dan bagaimana aku dapat mentaati orang tuaku di dalam Tuhan. Jadi Rasul Paulus pada waktu itu tahu ketika orang di Efesus menghormati orang tua mereka, ayah mereka dan ibu mereka, dia juga tahu kalau misalnya ada sebuah janji yang menjadi konsekuensi daripada bagaimana mereka itu menghormati orang tua mereka. Janjinya apa? Janjinya ialah bahwa mereka akan hidup berbahagia dan panjang umur mereka. Tetapi apakah itu di dalam segala hal? No. Karena ada banyak kita yang menghormati orang tua kita, dan pada akhirnya hidup kita itu bukannya berarti panjang, hidup kita itu bukannya berarti bahagia, tetapi ada banyak kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Lalu apa maksudnya di sini? Maksud Paulus ialah di dalam keadaan yang normal, kalau kita menghormati orang tua kita, maka akan ada konsekuensi positif. Jadi tentunya kita harus hati-hati di dalam memakai perintah ini. Bukan hanya ini applicable di dalam semua konteks, tetapi kita harus memikirkan bagaimana kita yang hidup di dalam dunia yang berdosa, bagaimana caranya saya menghormati orang tua saya dengan baik, dan bagaimana saya tahu kalau misalnya ketika saya menghormati orang tua saya, maka itu adalah sesuatu yang sebetulnya Tuhan kehendaki. Lalu apa artinya, saudara-saudara, menghormati dan mentaati orang tua? Bagaimana kita, terutama yang tinggal jauh pada saat ini dari orang tua kita, kebanyakan dari kita semuanya di sini tinggal jauh dan kita sudah independen, tetapi mungkin ada yang sudah independen tetapi belum total independen karena masih dikirim uang oleh orang tua. Bagaimana caranya kita menghormati orang tua kita? Jadi baik kita yang sudah independen maupun kita yang mungkin ada di dalam transisi menuju sesuatu atau menuju fase yang independen. Atau ketika kita sudah move up to a different stage of life, misalnya contohnya. Ketika kita sudah tidak lagi tinggal di dalam rumah orang tua kita, bagaimana caranya kita menghormati orang tua kita? Ketika kita sudah memulai mungkin keluarga kita sendiri, sudah punya anak,
dan sudah bekerja dan lain sebagainya. Apa artinya menghormati orang tua? Dan pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya orang tua tidak wise, tidak bijak, melakukan sesuatu yang jelas-jelas salah? Jadi ada begitu banyak if, pertanyaan-pertanyaan dalam kasus-kasus khusus. Kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Tetapi menarik sekali, dalam apapun itu, Paulus katakan, dan firman Tuhan katakan di Keluaran 20, untuk kita menghormati orang tua kita. Ketika usia kita bertambah, kita dipanggil untuk menghormati orang tua kita. Ya, jadi ini bukan hanya perintah bagi kita yang berumur di bawah 20 tahun atau ketika masih hidup dengan orang tua, tetapi buat semua kita. Dan hubungan kita dengan orang tua kita, bagaimana caranya kita menghormati orang tua kita akan berbeda-beda. Dari umur 5, umur 10, umur 20, umur 50, dan seterusnya. Tetapi berapapun umur kita dipanggil untuk tetap menghormati orang tua kita. Ingat ya, jadi kita dipanggil untuk menghormati orang tua kita, bukan mengasihi, ya, bukan sekali lagi untuk taat di dalam segala hal. Banyak orang berpikir kenapa nggak mengasihi, karena ini kan lebih sentimental, lebih mungkin sesuatu yang keluar dari dalam emosional kita. No, karena itu akan dikendalikan oleh keadaan kalau misalnya dikatakan seperti itu. Tetapi ini adalah sebuah keputusan moral yang harus kita lakukan untuk kita bersama-sama memperlakukan orang tua kita dengan respect, dengan dignity mereka. Lalu seperti apa kalau gitu contoh praktisnya, ya? Seperti apa contoh praktisnya? Menurut saya ada 4 hal yang saya akan observe pada hari ini. Hal yang pertama, sekali lagi saya ingin mengambil bagian yang tadi kita sudah lihat, yaitu menghormati bukan berarti taat dalam segala hal. Menghormati bukannya berarti taat di dalam segala hal. Perhatikan dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 29. Kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. Jadi bagi kita yang sudah percaya, yang sudah menjadi Kristen, ketaatan kita yang terutama itu adalah ketaatan kita kepada Kristus, yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, bahkan Raja di atas orang tua kita. Walaupun dalam banyak hal kita tidak bisa respect orang tua kita misalnya, tetapi kita dipanggil saudara-saudara untuk kita melihat bahwa bagaimana caranya saya respect orang tua saya di dalam Tuhan, gitu. Karena kita harus taat kepada Allah dibandingkan dengan kepada manusia. Dulu ketika saya studi sama Cilisa, kita banyak ada kasus mengenai orang-orang yang dulunya Buddha menjadi Kristen, dan kemudian bagaimana caranya mentaati orang tua. Apalagi kalau misalnya pulang ke Indonesia, dulu ketika kami studi di Amerika, pulang ke Indonesia pada waktu itu, dan kemudian berbenturan dengan budaya-budaya atau dengan praktis yang berhubungan dengan penyembahan kepada leluhur. Ya, saya yakin dan percaya di setiap budaya juga ada di Indonesia seperti itu. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya kita bersikap? Di satu pihak kita mau menghormati orang tua kita, tetapi di lain pihak kita tahu bahwa kita tidak dipanggil untuk menyembah sesuatu benda yang mati, begitu loh, atau untuk orang yang mati. Bagaimana caranya untuk kita menghormati orang tua kita? Bagaimana caranya? Contohnya, ketika orang tua kita, ketika kita menjadi Kristen, melarang kita mungkin untuk pergi ke gereja. Apa yang harus kita lakukan? Kepada siapa kita taat pada akhirnya? Nah, saya bukannya bilang bahwa saya ingin memberikan solusi daripada semuanya ini, tetapi sekali lagi saudara-saudara, dalam banyak kasus, kebanyakan konflik itu terjadi ketika komunikasi itu tidak ada. Ya, konflik itu terjadi ketika komunikasi tidak ada. Jadi seringkali konfliknya itu terjadi sesaat begitu loh, tanpa sadar dan melihat bahwa sebetulnya ada masalah yang lain yang sudah ada sebelumnya, yaitu masalah komunikasi. Jadi kalau saya boleh sarankan, saya nggak akan berikan solusi yang unik kepada setiap permasalahan, tetapi biasanya solusinya itu adalah di dalam hal komunikasi. Bagaimana kita menjelaskan siapa kita, dan bagaimana kita menjelaskan mengenai apa yang kita percaya dan lain sebagainya.
Oke, jadi itu adalah satu kunci yang saya pikir bisa dipegang kalau misalnya kita menghadapi situasi seperti itu. Observasi yang kedua, bagaimana caranya kita menghormati orang tua, ialah dengan bagaimana caranya kita mengampuni mereka. Ya, kita tahu dan seperti tadi saya sudah bilang bahwa tidak semua orang tua itu perfect. Kalau saudara punya orang tua yang perfect, puji Tuhan, saudara-saudara. Orang tua yang taat kepada Tuhan, puji Tuhan. Tetapi ada banyak orang tua yang tidak perfect. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Alkitab katakan di Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi siapa ini orang lain ini? Orang lain yang dimaksud ini adalah termasuk juga orang tua. Sesama kita, orang Kristen, orang tua kita. Tidak semua orang tua sempurna tentunya. Dari dulu kita kecil kita berpikir mungkin orang tua kita sempurna ya. Tetapi ketika kita udah mulai dewasa, kita baru sadar bahwa ternyata orang tua kita banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Hipokrit atau tidak konsisten. Dan bagaimana caranya kita mengampuni orang tua kita ketika kita tahu dia banyak kekurangan. Dan mungkin ada dari kita yang mengalami kepahitan karena bagaimana orang tua memperlakukan kita. Ada dari kita yang mungkin hidup di dalam keluarga yang abusive. Bukan hanya dengan fisik ya, tetapi maksud saya mungkin dengan kata-kata dan lain sebagainya. Dan saudara, kita harus sadar bahwa kita hidup di dalam dunia yang rusak. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah? Yang kita harus lakukan ialah bagaimana kita saling mengasihi, ramah, penuh kasih mesra, karena Allah melakukan itu, bahkan kita dipanggil untuk mengampuni orang tua kita. Ada banyak dari kita yang mengalami atau sudah mengalami pengampunan daripada Kristus, maka kita harus juga bisa untuk mengampuni orang tua kita. Ada banyak ketidaksempurnaan dari orang tua kita, ada banyak ketidaksempurnaan dari kita, tetapi Allah memanggil kita untuk saling mengampuni. Nah, ada banyak orang tua yang hampir sempurna saya katakan, dan kita harus bersyukur itu. Betul-betul harus bersyukur. Mungkin minoritas kali ya di antara kalian yang punya orang tua yang baik dan memberikan semangat kepada kita. Oke? Tetapi bagi kita yang mempunyai orang tua yang tidak sempurna, kita dipanggil untuk memikirkan hal itu, bagaimana mengampuni mereka. Yang ketiga, bagaimana menghormati orang tua kita dengan mengerti siapa mereka dan menghargai apa yang mereka lakukan. Jadi saya kepingin share sedikit dari proses saya menjadi seorang dewasa pada saat ini. Saya mencoba untuk mengerti kenapa orang tua saya memperlakukan seperti itu dulu kepada saya. Kenapa dia bertindak seperti itu kepada saya. Kalau misalnya saya lihat-lihat saudara-saudara dan saya belajar dari ceritanya dan bagaimana dia diperlakukan oleh orang tuanya, saya baru ngerti. Kalau misalnya, kenapa dia memperlakukan ini kepada saya? Itu adalah karena upbringingnya. Oke? Ada banyak hal yang saya temukan antara saya dan almarhum papa saya. Jadi banyak kemiripan. Saudara boleh tanya sama Cilisa. Oke? Jadi banyak kemiripan. Baik hal itu yang baik maupun juga hal yang jelek. Banyak sekali kemiripan. Tetapi bukan hanya gaya bicaranya aja, tetapi tindak tanduknya, respon terhadap suatu situasi misalnya contohnya. Dan ketika saya coba untuk mengerti mengenai dia dan upbringingnya, saya baru tahu saudara-saudara, bagaimana dia ketika dia kecil dulu dia dibesarkan, boleh dikatakan sama orang tuanya itu cuma mungkin 7 atau 8 tahun pertama, dan kemudian setelah itu dia masuk ke asrama, dormitory, begitu. Jadi bagaimana kita tahu bahwa hubungan dia dengan orang tuanya pun gak dekat, dan itu pun juga yang dia lakukan kepada saya untuk tidak terlalu dekat. Oke? Menarik sekali saudara-saudara. Oleh karena itu, boleh gak saya dorong kepada saudara untuk lebih kenal lagi mengenai orang tua saudara? Lebih tahu lagi siapa mereka dan apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Dan seringkali itu membuat kita mengerti bahwa, oh iya, saya menjadi seperti itu karena orang tua saya memperlakukan hal itu, dan karena inilah yang menjadi keadaan daripada orang tua saya. Makanya tidak heran juga saudara-saudara kalau misalnya dia sangat strict kepada saya. Papa saya terutama sangat strict karena dia dididik bukan oleh orang tuanya.
Dia dididik boleh dikatakan oleh bapak asrama atau ibu asrama, dan dia dididik secara strict. Jadi seringkali saya pikir kenapa dia melakukan hal itu kepada saya? Oh, karena hal tersebut. Oh, karena hal tersebut. Jadi apakah kita, pertanyaannya, rindu untuk menjadi pendengar yang baik bagi orang tua kita, untuk mengerti siapa orang tua mereka, dan salah satu cara yang paling baik itu adalah untuk kita mengerti bagaimana mereka menjadi dewasa dan bagaimana mereka dibesarkan. Oke? Yang keempat, yang terakhir. Mengerti orang tua atau menghormati orang tua ialah bagaimana kita menyediakan bagi mereka. Oke? Kebanyakan dari kita udah kerja dan kita sudah dewasa dan kita tinggal terpisah dari orang tua kita. Dulu orang tua kita menyediakan bagi kita. Betul nggak? Mereka berkorban bagi kita. Sekarang adalah waktunya kita mungkin untuk menyediakan bagi mereka. Jadi role-nya ini terbalik, saudara-saudara. Oke? Apa yang sudah mereka lakukan, sekarang kita lakukan bagi mereka. Dulu mereka menyisihkan income mereka untuk membesarkan kita, untuk membiayai kita. Mungkin sekarang kita harus menyisihkan income kita untuk mendukung mereka di masa tua mereka. Oke? Ada bahkan banyak dari kalian yang mungkin juga ada di dalam sebuah sandwich generation. Di mana apa sandwich generation itu? Jadi kita harus membesarkan keluarga kita di satu pihak, tetapi di lain pihak orang tua kita juga membutuhkan kita. Itu yang namanya sandwich, makanya saudara-saudara. Oke? Jadi bagaimana caranya kita hidup di dalam sandwich generation itu? Oke? Membagi dengan bijak berapa banyak yang harus saya berikan kepada keluarga saya, berapa banyak yang harus saya berikan kepada orang tua saya. Oke? Jadi menarik kalau misalnya kita mau melihat bagaimana caranya saya menghormati orang tua saya. Kebanyakan dari orang tua kita mungkin kecukupan. Dan tiap kali kita tanyakan apa yang diperlukan sih, apalagi yang bisa kita kasih begitu ya. Mereka bilang nggak usah. Oke, itu hidup kamu di sana makan biaya banyak, nggak usah kirim uang, nggak usah kasih hadiah dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa mereka akan senang sekali kalau misalnya kita mengirimkan sesuatu misalnya pada hari Natal, pada tahun baru, ya. Dan mereka akan bahagia sekali. Saya, saudara-saudara, sebagai orang tua, kalau misalnya anak saya memberikan kepada saya sesuatu pada hari ulang tahun saya, atau pada hari Natal, wah itu hati itu rasanya, saudara-saudara, betul-betul berantakan dan betul-betul warm sekali hatinya, saudara-saudara. Hal yang sama juga yang terjadi dengan orang tua kita. Oleh karena itu saudara-saudara, walaupun mereka bilang nggak perlu, nggak usah kasih. Coba kita pikirkan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Oke? Ada banyak dari kita mungkin yang nggak punya uang lebih untuk diberikan kepada mereka. Tapi saudara-saudara, waktu di mana kita bisa telepon mereka, di mana kita bisa spend waktu ngobrol dengan mereka, video call dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang luar biasa penting sekali. Bagaimana caranya kita menghormati mereka. Oke? Ada banyak hal ya, tetapi kita stop di situ dan nanti kita akan masuk ke dalam waktu tanya jawab dan kita berharap kalau misalnya ini menjadi topik yang kita bisa explore lebih lagi, saudara-saudara, bagaimana caranya kita menghormati orang tua kita. Mari kita berdoa.